Di rumah mewah itu, Risma seharusnya menjadi ibu. Namun, suaminya memberinya kekayaan tanpa kehangatan. Ia menemukannya di tempat paling terlarang, pelukan Dani, putra tirinya. Apa yang dimulai sebagai pelarian kini menjadi candu mematikan, dan mereka berdua tahu, mereka tidak bisa berhenti. Beginilah ceritanya, Risma duduk sendirian di ruang makan yang luas, meneguk kopi sambil memandangi cermin. Usianya menginjak 40-an, namun ia masih memancarkan aura yang kuat. Gaun sutra longgar yang ia kenakan selalu menangkap cahaya dengan anggun. Pikirannya melayang pada suaminya, Pak Tono, yang hanya memberinya kekayaan tanpa kehangatan. Ia mendambakan energi, sebuah gejolak yang telah lama hilang. Ketegangan di rumah itu selalu berpusar di antara dirinya dan Vina, menantu perempuannya. Vina, yang lebih muda dan ambisius, memandangnya dengan kecurigaan yang terselubung. Namun, Risma menyadari, ia tidak tertarik pada Vina. Fokusnya justru pada Dani, putra tirinya, yang baru saja masuk ke ruangan. Dengan tubuh atletisnya, ia adalah representasi dari vitalitas yang dirindukannya. Pagi, Ma, sapa Dani, suaranya dalam dan sedikit serak. Ia mengambil sepotong roti dan berdiri agak jauh, tetapi tatapannya cepat-cepat menyapu sosok Risma. Risma merasakan pipinya sedikit menghangat. Jantungnya berdesir samar. Ia harus memalingkan wajah untuk menyembunyikan senyum yang hampir muncul. Pagi, sayang. Vina sudah sarapan? Tanya Risma, berusaha terdengar santai. Sudah, katanya ada jadwal pagi yang ketat. Dia buru-buru, jawab Dani. Nada suaranya terdengar datar saat menyebut nama Vina. Kehampaan dalam suaranya itu seolah menjadi benang merah yang menghubungkan keduanya di tengah kesunyian rumah. Siang itu, Risma sedang merapikan lemari di ruang keluarga. Ia mengenakan celana pendek longgar dan kaos yang menampakkan lekuk bahunya. Pintu utama terbuka, dan Dani masuk dengan tergesa-gesa. Ia baru selesai dari sesi lari pagi, dan kemeja training yang ia kenakan basah oleh keringat, menempel erat di dadanya. Maaf, Ma. Ada dompet yang tertinggal, katanya sambil menahan napas. Ruangan yang sempit itu tiba-tiba terasa penuh. Aroma maskulin bercampur keringat dan mint yang tajam langsung menyeruak. Risma mematung di depannya, hampir tidak berani bergerak. Saat Dani mencoba meraih dompet di atas meja, tubuhnya bergesekan sedikit dengan bahu Risma. Sentuhan itu singkat, seperti sengatan listrik. Mereka berdua terdiam sesaat, seolah waktu berhenti di antara dua tubuh yang terlalu dekat itu. Hati-hati, bisik Risma, suaranya nyaris hilang. Dani hanya mengangguk, napasnya sedikit memburu. Ia buru-buru berlalu, meninggalkan Risma yang berdiri tegak, merasakan kehangatan yang ditinggalkan Dani di kulit bahunya. Itu bukan sentuhan yang disengaja, tapi rasanya sungguh menggetarkan. 3 hari kemudian, Vina duduk bersama Risma di ruang tengah, membahas rencana kepergiannya untuk program magang. Vina terlihat gelisah, matanya tidak fokus. Risma tahu itu bukan karena khawatir akan meninggalkan pekerjaannya, melainkan karena rumah. Dani akan baik-baik saja. Vina, ada Bei Ijah dan ada saya, ujar Risma dengan nada menenangkan yang justru terdengar sedikit menusuk. Vina menatapnya lurus. Saya tahu, Ma. Tapi, Dani tidak terbiasa sendirian. Saya minta tolong dijaga ketat. Ya? Tentu saja, balas Risma, membalas tatapan Vina tanpa gentar. Dani adalah anak Tono. Saya akan menjaganya. Ada penekanan halus pada nama, Tono, yang membuat Vina terdiam. Vina tahu, ada permainan kata yang lebih dalam di sana. Malam harinya, Pak Tono mengumumkan kepergiannya yang mendadak untuk perawatan. Risma dan Dani saling bertukar pandang sekilas. Tatapan itu cepat, tetapi Risma merasakan gelombang kegembiraan yang bercampur rasa bersalah menghantam dadanya. Rumah ini akan kosong. Mereka akan sendirian. Pintu utama tertutup. Mobil Pak Tono dan Vina telah pergi.
Keheningan besar menyelimuti rumah itu. Risma berjalan mondar-mandir di ruang tamu. Ia seharusnya merasa lega, tetapi yang ia rasakan justru kegelisahan yang mendebarkan. Dani muncul dari kamar, hanya mengenakan celana training yang longgar. Rambutnya masih basah, menetes di lehernya yang kokoh. Rumah ini terasa aneh. Ma, terlalu sepi, katanya sambil menyalakan televisi. Risma berdiri di ambang pintu, bersandar pada kusen. Memang begitu, sayang. Nikmati saja ketenangan ini. Besok, kita harus belanja. Kulkas sudah kosong, jawab Risma, matanya tanpa sadar terpaku pada lekuk otot di lengan Dani. Ia harus memaksa dirinya untuk melihat ke arah lain. Malam itu, Risma hanya mengenakan gaun tidur satin berwarna gelap. Ia minum teh di balkon. Tiba-tiba, Dani muncul di balkon sebelah. Ia juga hanya mengenakan kaos dan celana pendek. Mereka berdiri hanya dipisahkan oleh udara malam. Tidak bisa tidur. Ma? Tanya Dani pelan. Pagi harinya, Risma sedang menyiapkan sarapan. Ia mengenakan robe sutra tipis yang bergerak seiring langkahnya. Ia mendengar suara Dani di halaman belakang. Saat melongok, ia melihat Dani sedang mengangkat beban. Keringat membasahi punggungnya. Dani kemudian masuk, wajahnya merah padam karena lelah. Selamat pagi, Ma. Maaf, saya langsung mandi. Saya sudah menyiapkan kopi untuk kita. Ujarnya, suaranya sedikit terengah. Risma merasakan dorongan kuat untuk menawarkan pijatan. Bau keringatmu kuat sekali, sayang, ujar Risma, berusaha terdengar seperti seorang ibu tiri yang peduli, padahal ia sedang mencium aroma maskulin itu dengan penuh gairah. Ia mendekat, tangannya terangkat seolah ingin menyentuh bahu Dani. Dani menahan napas. Sebentar, Ma. Saya tidak mau membuat baju mama kotor, katanya sambil mundur selangkah. Ia bergegas masuk ke kamar mandi, meninggalkan Risma yang berdiri di sana dengan tangan tergantung di udara. Jarak yang dijaga itu justru memicu hasrat Risma semakin dalam. Malam itu, mereka makan malam berdua di meja yang biasanya diduduki oleh 4 orang. Lampu gantung yang remang-remang membuat suasana terasa lebih intim. Risma memasak makanan kesukaan Dani, dan Dani memuji masakannya berulang kali. Ma, saya tidak menyangka mama jago memasak. Biasanya Vina hanya memasak yang cepat saji, kata Dani. Nadanya terdengar seperti sebuah pengakuan. Risma merasakan senyum bangga yang bercampur gairah. Vina memang sibuk. Tapi kamu harus makan makanan yang layak, nak. Terima kasih, Ma. Saya merasa seperti di rumah lagi, balas Dani, matanya menatap Risma dengan intens. Tatapan itu bukan lagi tatapan anak tiri, melainkan tatapan yang terlalu lama, terlalu dalam. Setelah selesai, Risma mencuci piring. Dani berdiri di belakangnya. Biar saya bantu, Ma, katanya. Saat Dani meraih piring, tangan mereka bersentuhan. Kali ini, Risma tidak menarik tangannya. Mereka berdua terdiam, merasakan kehangatan di antara kulit mereka. Malam sudah sangat larut. Risma duduk di sofa ruang keluarga, membaca majalah, tetapi pikirannya kosong. Ia mendengar langkah kaki, dan Dani muncul hanya dengan boxer di bawah celana pendeknya, membawakan 2 gelas anggur. Saya ambil anggur di lemari Tono. Kita butuh sesuatu untuk mengatasi malam yang panjang ini, Ma, kata Dani sambil menyerahkan gelas kepada Risma. Risma menerimanya, tatapan mereka beradu. Malam itu, ia merasakan dirinya lebih sebagai teman bicara daripada ibu tiri. Dani mulai bercerita tentang masalahnya dengan Vina, tentang bagaimana Vina terlalu dingin dan ambisius. Saya hanya merasa kesepian, Ma. Saya merindukan kehangatan yang sebenarnya, bisiknya, suaranya dipenuhi frustrasi. Aku mengerti, sayang, balas Risma, suaranya menjadi lebih lembut dan pribadi. Risma meletakkan gelasnya dan memegang tangan Dani. Kadang, kita hanya perlu seseorang untuk mendengarkan, bukan?
Kehangatan tangan mereka terasa seperti janji terlarang. Keesokan harinya, Risma harus mengambil sesuatu di kamar Dani. Ia mengetuk, tetapi tidak ada jawaban. Risma membuka pintu perlahan. Kamar itu kosong, tetapi ada tumpukan pakaian yang harus ia ambil di dekat lemari. Saat Risma sedang mengambil pakaian itu, pintu kamar mandi terbuka. Dani keluar hanya dengan handuk yang melilit longgar di pinggangnya. Air menetes dari rambutnya, membasahi handuk. Mereka saling memandang, kaget, tetapi tidak ada yang bergerak. Astaga, Dani. Maafkan Mama, Mama pikir kamu di luar, kata Risma, suaranya tercekat. Ia merasakan napasnya memburu, matanya tak bisa berpaling dari siluet tubuh Dani yang basah. Dani hanya berdiri tegak, membiarkan Risma melihatnya. Tidak apa-apa, Ma, jawab Dani, suaranya tenang, tetapi matanya memancarkan api. Ia kemudian bergerak perlahan ke lemari, sengaja berjalan sangat dekat melewati Risma. Bau sabun dan tubuhnya menguar kuat, membuat Risma bergetar. Malam itu, Risma mengirim pesan pada Dani. Dani, AC di kamar Mama bocor. Tolong bantu periksa sebentar. Ini adalah alasan yang dibuat-buat, dan Dani tahu itu. Ia bergegas ke kamar Risma. Risma menunggu di kamar, mengenakan lingerie sutra halus berwarna merah marun, tertutup oleh robe transparan yang terbuka. Ia sengaja membiarkan rambutnya terurai. Saat Dani masuk, ia berpura-pura panik. Ini semakin memburuk. Sayang. Dani mendekat, tetapi matanya terpaku pada Risma, bukan pada AC. Mama terlihat sangat indah malam ini, bisik Dani, suaranya serak. Ia tidak lagi bisa menyembunyikan gairahnya. Risma tersenyum, senyum penuh kemenangan. Ia melangkah maju, tangannya terangkat untuk menyentuh wajah Dani. Kamu juga, sayang, kamu terlihat begitu kuat, bisiknya. Dani tidak bisa menahan diri lagi. Ia menarik Risma ke dalam pelukan, mencium bibirnya dengan rakus. Ciuman itu panas dan panjang, penuh kerinduan dan hasrat terpendam. Tangan Dani mengerat di pinggang Risma, sementara Risma membalas ciumannya dengan sama gairahnya. Mereka bergerak mundur, terdorong oleh nafsu yang membara, hingga punggung Risma menabrak dinding. Robe Risma terlepas, dan Dani menatap tubuh Risma di bawah cahaya remang-remang. Gairahnya memuncak. Ia meremas pinggang Risma, dan Risma mendesah pelan. Dani, jangan sekarang. Kita tidak bisa, bisik Risma, meskipun ia memeluk leher Dani dengan erat. Dani berhenti. Napasnya memburu, wajahnya merah. Ia tahu, jika ia melangkah lebih jauh, tidak ada jalan untuk kembali. Mama, ini terlalu menyiksa, katanya dengan suara bergetar. Risma menangkup wajahnya. Pulanglah, sayang. Mama tidak mau. Tapi, ini belum berakhir, bisiknya, lalu mendorong Dani dengan lembut. Dani keluar dari kamar dengan langkah gontai, meninggalkan Risma yang tersenyum kemenangan, gairah yang belum tuntas menggantung di udara. Beberapa hari setelah kejadian itu, ketegangan di antara mereka tak tertahankan. Mereka saling menghindari, tetapi setiap pertemuan singkat dipenuhi dengan pandangan yang penuh hasrat. Risma tahu, cepat atau lambat, batas itu akan runtuh. Malam itu, Risma sedang bersantai di kolam renang sendirian. Ia merasa begitu kesepian dan mendambakan kehangatan. Tiba-tiba, ia mendengar langkah kaki di belakangnya. Mama, saya melihat lampunya menyala. Tidak bisa tidur? Tanya Dani, yang hanya mengenakan celana renang. Tubuhnya tampak luar biasa di bawah cahaya kolam. Risma tersenyum. Masuklah, sayang. Airnya hangat. Dani melompat masuk. Air memercik di wajah Risma. Ia berenang mendekat, dan wajah mereka kini hanya berjarak beberapa inci. Tanpa kata-kata, Risma meraih leher Dani dan menariknya ke ciuman yang dalam. Itu adalah ciuman penyerahan. Mereka keluar dari kolam, tubuh mereka basah dan saling menempel. Air menetes di lantai, tetapi mereka tidak peduli.
Dani menuntun Risma kembali ke kamar, di mana gairah yang tertahan selama ini meledak. Risma menemukan, Dani tidak hanya kuat dan tampan, tetapi juga penuh perhatian. Gairah Dani terasa muda dan membara, jauh dari kebiasaannya yang dingin dengan Pak Tono. Risma tak henti mendesah, merasakan kepuasan yang luar biasa. Ini gila, Mama, bisik Dani, napasnya memburu di leher Risma. Tapi aku tidak bisa berhenti. Risma hanya tersenyum puas, memeluknya semakin erat. Rasa bersalah tenggelam di bawah gelombang kenikmatan. Setelah semuanya berakhir, mereka berbaring dalam keheningan yang panjang, hanya suara detak jantung mereka yang terdengar. Risma menyadari, ia telah jatuh ke dalam jebakan ini, dan ia menyukainya. Ini adalah rahasia terbesarnya. Saat fajar menyingsing, Risma bangun dengan rasa kaget dan bersalah. Ia buru-buru membangunkan Dani. Kita harus hati-hati, sayang. Jika ada yang melihatmu keluar dari sini, bisik Risma cemas. Dani tersenyum, senyum yang sama sekali tidak menyesal. Jangan khawatir, Ma. Pintu penghubung itu sudah saya kunci dari dalam. Tidak ada yang akan tahu, katanya. Lalu mencium Risma sekilas. Mereka berdua merapikan kamar dengan cepat, menghilangkan setiap jejak dari malam yang panjang itu. Di mata mereka, ada sorot mata yang sama, gairah yang baru ditemukan dan kecemasan yang mendalam. Dani kembali ke kamarnya, meninggalkan Risma sendirian. Risma melihat ke cermin, senyum puas muncul di wajahnya. Ia telah menemukan yang ia cari. Kekuatan dan kehangatan di tempat yang paling tidak terduga. Beberapa hari kemudian, Risma dan Dani mulai menciptakan kode-kode rahasia mereka. Pagi itu, Dani berlama-lama di dapur saat Risma sedang menyiapkan kopi. Kopiku hari ini terasa pahit. Ma. Aku butuh pemanis, kata Dani, matanya menatap bibir Risma dengan penuh arti. Risma tahu apa maksudnya. Pemanis alami sedang habis. Sayang, mungkin lain kali, balas Risma, tersenyum menggoda. Tapi aku harus segera pergi. Ma, kalau tidak, aku akan terlambat, balas Dani, suaranya sedikit bergetar. Ia mendekat, pura-pura mengambil gula, tetapi Risma merasakan betapa dekat tubuh mereka. Risma menyentuh lengan Dani. Tidak ada yang mendesak, sayang, biarkan saja. Kita punya malam yang panjang di depan kita, bisiknya. Dani memejamkan mata sesaat, menahan napas. Ia tahu, ia kecanduan. Hubungan mereka menjadi semakin nekat. Mereka memanfaatkan setiap waktu luang, bahkan di tengah hari, saat Bei Ijah sedang berbelanja. Siang itu, mereka berada di ruang kerja Pak Tono yang jarang digunakan. Risma duduk di pangkuan Dani. Mereka berbagi ciuman yang berapi-api. Ini gila, Dani. Bagaimana jika Bei Ijah pulang lebih cepat? Tanya Risma, napasnya memburu. Biarkan saja, Ma. Aku tidak peduli. Aku hanya ingin kamu, jawab Dani, suaranya dipenuhi hasrat. Ia mencium Risma lagi, lebih dalam, lebih menuntut. Risma menyerah. Tiba-tiba, suara mobil terdengar di luar. Mereka berdua terkejut. Mobil siapa itu? Bisik Risma panik. Dani segera berdiri, merapikan pakaiannya. Entahlah. Cepat, Ma. Kita harus keluar dari sini. Mereka berhasil melarikan diri dari ruang kerja tepat sebelum seorang rekan kerja Pak Tono masuk. Keduanya berpura-pura sedang memeriksa taman. Kecemasan membuat jantung Risma berdegup kencang, tetapi rasa bahaya itu justru menambah adrenalin. Itu adalah rekan kerja Papa. Untungnya kita selamat, bisik Dani, menarik Risma ke belakang pohon besar. Ia memegang tangan Risma erat-erat, seolah tidak ingin melepaskannya. Risma menatap mata Dani, mata yang memancarkan ketakutan yang bercampur gairah. Kamu menyukai ini, sayang. Bahaya ini membuatmu semakin menginginkanku, kata Risma, tidak menyembunyikan senyumnya. Dani tidak menyangkalnya.
Aku menyukai segalanya tentangmu. Ma. Bahkan saat kita hampir tertangkap, balasnya. Mereka kembali ke dalam rumah, berjalan terpisah, tetapi tangan mereka sempat bersentuhan sejenak. Kecanduan mereka semakin dalam. Mereka tidak hanya berbagi tubuh, tetapi juga perasaan. Risma merasa lebih hidup, sementara Dani merasa lebih utuh. Namun, ketenangan mereka terganggu. Sore itu, Risma menemukan surat dari Vina di meja. Dani, aku akan pulang minggu depan. Aku ingin membuat kejutan untukmu. Tulisnya. Risma merasa dingin menghantamnya. Waktu mereka hampir habis. Dani, lihat ini, kata Risma, menyerahkan surat itu. Wajah Dani berubah pucat. Seminggu? Kita hanya punya 1 minggu lagi, bisiknya. Suaranya dipenuhi kekecewaan. Kita harus lebih berhati-hati, sayang. Tapi jangan biarkan kesempatan ini sia-sia, kata Risma, matanya memancarkan tekad. Mereka tahu, minggu terakhir ini akan menjadi waktu yang paling intens dan paling berbahaya bagi mereka. Malam itu, mereka memutuskan untuk menghabiskan waktu bersama di kamar Risma. Ini terasa seperti malam perpisahan pertama mereka. Risma mengenakan gaun malam yang paling halus, dan Dani tampak tegang, tetapi matanya penuh gairah. Aku akan merindukanmu, Mama, bisik Dani, memeluk Risma dengan erat. Pelukan itu terasa seperti janji dan penyesalan sekaligus. Risma membalas pelukannya, menenggelamkan wajahnya di dada Dani. Aku juga, sayang. Ini tidak akan mudah. Kita harus bersabar, jawab Risma. Ia membelai wajah Dani, merasakan ketampanan yang membuatnya jatuh dalam jurang ini. Di bawah selimut, mereka berbagi sentuhan yang lebih lembut, lebih emosional, seolah-olah mereka sedang berusaha menyimpan semua kenikmatan itu dalam ingatan. Ciuman mereka terasa asin oleh air mata yang tidak diucapkan. Saat mereka sedang di puncak gairah, menikmati setiap detik yang tersisa, ponsel Dani berdering. Itu Vina. Dani panik, segera menjawabnya. Halo, sayang? Ya, aku baik-baik saja, kata Dani, suaranya tegang. Risma mematung di sampingnya, jantungnya berdetak kencang seperti genderang. Ia hanya bisa mendengarkan. Apa? Kamu sudah di Jakarta? Kamu akan pulang malam ini? Dani menutup telepon. Wajahnya pucat. Dia sudah di kota, Ma. Dia memutuskan untuk pulang malam ini juga. Kita hanya punya waktu 1 jam. Wajah Risma berubah muram. Rasa takut dan gairah bercampur menjadi satu. Cepat, sayang. Kita harus mengakhirinya sekarang, bisiknya. Mereka melanjutkan permainan mereka, kali ini dengan tempo yang terburu-buru, penuh kepanikan. Dani berlari keluar dari kamar Risma tepat 5 menit sebelum mobil Vina memasuki gerbang. Risma segera berpakaian dan menyeka jejak air mata dan keringat. Ia harus menjadi ibu tiri yang baik lagi, Risma yang elegan dan dingin. Saat Vina masuk, Risma menyambutnya dengan senyum palsu. Selamat datang, Vina. Kamu membuat kejutan besar. Vina memeluk Risma, matanya mencari Dani. Di mana Dani? Ma. Dia di kamar, mungkin sedang beristirahat. Dia tampak sedikit lelah hari ini, jawab Risma, dengan tenang. Ia merasakan mata Dani mengawasi mereka dari balik pintu kamar. Dani muncul, memeluk Vina dengan erat. Risma mengamati mereka, merasakan tusukan cemburu yang dalam. Dani adalah milik Vina lagi. Namun, di mata Dani, Risma menangkap kilatan rahasia, pengakuan, kerinduan, dan janji terlarang. Risma tersenyum kecil. Ia tahu, meskipun mereka kembali ke peran masing-masing, rahasia di antara mereka akan selamanya menjadi ikatan yang tidak bisa dihancurkan. Pertanyaannya sekarang, berapa lama mereka bisa menahan diri sebelum Pak Tono atau Vina tahu tentang kecanduan yang mematikan ini?